saudara, jumpa lagi bersama saya Tiara Nandika dalam program Berita Ketapang TV Jurnal, edisi Kamis 14 Januari 2021. Berbagai informasi menarik seputar Kabupaten Ketapang akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Taman Nasional Gunung Palung Kabupaten Ketapang berduka dikarenakan salah satu penumpang yang bernama Rizky Wahyudi sebagai salah satu staf pengendali ekosistem hutan beserta anak dan istri serta orang tuanya menjadi korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182. Sejumlah karangan bunga tampak terpasang di Taman Nasional Gunung Palung, Kabupaten Ketapang. Karangan bunga ini sebagai bentuk ucapan duka cita atas kepergian Rizky Wahyudi beserta keluarga yang dikarenakan menjadi korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 Sabtu 9 Januari kemarin. Rasa kehilangan yang begitu mendalam dirasakan oleh rekan kantor Rizky Wahyudi dikarenakan Rizky Wahyudi merupakan sosok yang sangat baik dan profesional dalam pekerjaan. Tampak kursi kosong yang menjadi tempat beliau bekerja. Dari keterangan salah satu rekan kantornya, Rizky Wahyudi pergi menjemput anak dan istri serta orang tuanya untuk tinggal dan menetap di Kabupaten Ketapang dengan menggunakan pesawat Sriwijaya Air SJ Sabtu kemarin. Kalau Rizky itu saya baru kenal 2018 ya, karena beliau kan jadi CPNS itu 2018 ya. Dan kebetulan memang beliau kan ruangannya di sini, kursinya di sebelah ini mejanya dan ini meja saya gitu. Jadi memang ya kalau untuk urusan pekerjaan ya memang sehari-hari memang kita sibuk ya. Dan kalau terkait kerjaan beliau sangat baik lah. Baik itu untuk dari sisi penyusunan dokumen, kemudian interaksi dengan pihak mitra Taman Nasional, kemudian juga untuk karena beliau fungsional pengendali ekosistem hutan, dari sisi kapasitasnya juga sangat baik untuk di pembangunan ekosistem, pengenalan jenis, kemudian translokasi orang hutan itu salah satu kegiatan yang beliau lakukan. Iya, kalau kita kan nggak nyangka ya, maksudnya kan beliau sehat, kemudian masih beraktivitas, kemudian nggak ada tanda-tanda gitu kan ya, karena kita juga nggak bisa baca tanda-tandanya ya. Tapi ya yang pasti kaget lah, kita nggak nyangka gitu musibahnya terjadi. Rekan kantornya berharap agar jenazah Rizky Wahyudi beserta keluarga segera ditemukan. Tiara Nandika, Paulina Piling melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka kembali menyelimuti umat Islam tanah air. Pendakwah Syekh Ali Jaber dikabarkan meninggal dunia pada pagi ini, Kamis 14 Januari 2021. Dikutip dari tribunnews.com, Syekh Ali Jaber meninggal dunia di Rumah Sakit Yarsi Cempaka Putih, Jakarta Pusat pagi ini sekitar pukul 8:30. Syekh Ali Jaber sebelumnya menjalani perawatan intensif setelah dinyatakan positif COVID-19. Syekh Ali Jaber menutup usia di umur 44 tahun. Sebelumnya, kesehatan dai kelahiran Madinah ini terus memperlihatkan perkembangan yang baik setiap harinya. Namun Ketua Yayasan Syekh Ali Jaber, Habib Abdurrahman, yang mengkonfirmasi media menyatakan bahwa pendakwah kondang Syekh Ali Jaber ini telah berpulang ke rahmatullah. Sebelumnya beredar video Syekh Ali Jaber yang bercerita tentang perjuangannya di Lombok. Bahkan kakek Syekh Ali Jaber syahid saat melawan penjajah Lombok. Lombok adalah salah satu pulau yang ia sukai di Indonesia. Syekh Ali Jaber pernah berdoa dan meminta jika beliau telah berpulang maka mohon dimakamkan di Lombok. Dita Oktari Mauludea melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Salat subuh berjamaah di lapangan Polda Aceh. Patroli polisi yang rutin dilakukan setiap malam
berhasil mengamankan beberapa anak di bawah umur yang melakukan mabuk jenis lemfok. Itu yang ame tadi itu siapa? Itu biasa duduk kami. Sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat malam hari, polisi melakukan agenda rutin yaitu patroli di sekitar kota Ketapang. Namun ternyata, lampu dari mobil patroli ini mengejutkan beberapa anak yang masih di bawah umur, yang sedang ngumpul hingga larut malam di sekitar Jalan M. Thohir. Mereka langsung lari lantaran takut dengan mobil patroli tersebut. Anak-anak ini pun langsung diikuti polisi dan diminta keterangan. Jelas saja, ternyata anak-anak tersebut kaget dan takut karena mereka sedang melakukan mabok lem berjenis lemfok. Lemfok ini bisa menimbulkan efek berhalusinasi, sesuatu yang tidak bisa didapatkan atau lakukan. Sehingga dengan mabuk lem mereka bisa merasa seperti merasa sedang naik mobil, dalam diskotik merasa sedang bersama idola, merasa menjadi manusia super, dan mabok lem ini bisa merusak otak. Pihak polisi langsung mengamankan anak-anak tersebut ke pos unit 82 Sabara menggunakan mobil patroli. Polisi mengamankan beberapa kantong plastik yang berisi lemfok sebagai barang bukti. Anak-anak tersebut diminta untuk menghubungi orang tuanya. Dita Oktari Moldea, Uti Pratamyuda melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Beragam tanggapan dari masyarakat tentang vaksinasi yang akan diberikan kepada masyarakat Indonesia. Kontra yang terjadi di masyarakat disebabkan pula oleh hoaks yang beredar. Beberapa negara di dunia telah melakukan vaksinasi kepada masyarakatnya. Indonesia menjadi salah satu negara yang akan memulai vaksinasi yang ditandai dengan pemberian vaksinasi kepada Presiden Indonesia Joko Widodo kemarin. Jokowi memutuskan untuk menjadi penerima pertama vaksinasi untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat tentang keamanan vaksin ini. Berdasarkan surat izin yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan, vaksin jenis Sinovac juga telah diuji keamanannya. Namun begitu, vaksinasi masih menjadi pro kontra di masyarakat. Banyak masyarakat yang termakan berita hoaks dan membuat mereka takut untuk divaksin. Seperti seorang warga yang kami temui pagi ini. Ia mengaku takut menerima vaksinasi karena telah melihat berita hoaks tentang orang-orang yang divaksin kemudian mengalami efek yang tidak wajar. Nah, vaksin itu kan KO semua, racunan semua. Kalau saya sih pribadi, saya sih enggak setuju ya Pak. Tapi kan vaksin itu baru diresmikan semalam. Jadi kemungkinan itu hoax. Cara itu langsung kan untuk kiai itu. Berarti menurut Bapak sendiri, Bapak enggak setuju lah kalau saya pribadi sendiri. Nah kalau yang lain sih gitu, enggak tahu lah. Di sisi lain, seorang warga mengatakan siap divaksinasi karena baginya vaksinasi merupakan cara yang tepat untuk mencegah penularan COVID-19. Saya menilai vaksinasi corona COVID-19 ini adalah suatu kebutuhan mutlak, ya. Jadi bukan sesuatu yang boleh pilih, boleh mau dan boleh tidak. Vaksinasi merupakan kebutuhan mutlak dan berharap dengan adanya vaksinasi ini dapat mengatasi pandemi COVID-19. Paulina Piling, Tiara Anandika melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Pemerintah Kota Pontianak kembali menerima satu buah bantuan mobil ambulan PCR dari salah satu klinik swasta di Kota Pontianak. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berharap satu buah mobil ambulan PCR ini dapat mempermudah masyarakat kota yang ingin melakukan swab test untuk mengetahui tertularnya COVID-19. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berharap dengan adanya satu buah mobil ambulan PCR yang sudah direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan dan pemerintah kota. Mobil PCR ini dapat membantu dan mempermudah masyarakat yang ingin melakukan swab test
guna mengetahui tertularnya dari COVID-19. Mobil ambulan PCR ini sendiri merupakan salah satu bantuan yang diberikan klinik di Kota Pontianak kepada pemerintah Kota Pontianak. Sebelumnya, mobil ambulan PCR ini diserahkan kepada pihak RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, Kota Pontianak. Harapan kita dengan adanya mobile PCR ini yang pasti sudah direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan dan minta juga hasilnya lebih akurat. Ini bisa membantu percepatan dalam menelusuri warga yang ingin tes swab PCR yang untuk mengetahui COVID tertular tidak. Kita lihat tadi kapasitasnya juga 48 selama bisa 4 jam. Jadi mobil PCR ini kan milik swasta, dalam hal ini adalah Laboratorium Sakura. Ya. Tapi kita tetap harus mengapresiasi karena ada beberapa sebagian masyarakat itu kan maunya private, ya private. Jadi mereka tidak ingin ke yang di pemerintah. Pemerintah tetap di pemerintah itu melalui dinas kesehatan provinsi, kemudian lab Untan itu tetap. Dan juga kalau di lab pemerintah itu kan tidak ditarik biaya, kalau ini kemungkinan ada tarik biaya. Jadi ini adalah untuk menambah aja pelayanan, ya pelayanan yang ada di Kota Pontianak. Kita tahu bahwa testing itu harus banyak-banyaknya. Jadi kita harus melakukan testing sebanyak-banyaknya, sehingga kita bisa segera deteksi orang yang positif, kemudian segera melakukan isolasi. Itu salah satu strategi bagaimana kita mengendalikan COVID-19. Sementara pihak klinik berharap dengan adanya bantuan mobil ambulan PCR ini dapat membantu pemerintah kota melakukan swab test bagi masyarakat yang ingin melakukan swab test di rumah sakit. Dari Kota Pontianak, M. Amarudin di Tauk Tari Mauludea mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Sudah 4 hari, pencarian jenazah dan black box Sriwijaya RSJ 182 dilakukan oleh tim gabungan Selasa sekitar pukul 16:20 sore. Penyelam TNI Angkatan Laut berhasil menemukan black box tersebut. Lantas, mengapa black box sangat penting di setiap kecelakaan pesawat? Okay, that's it. The white box. Black box menjadi pencarian penting di setiap kecelakaan pesawat terbang. Untuk menginvestigasi setiap kecelakaan, Tim Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT membutuhkan black box. Mengapa black box sangat penting dalam menginvestigasi suatu kecelakaan pesawat? Black box adalah mesin yang menyimpan semua data yang dibutuhkan untuk menganalisis sebab kecelakaan. Meski disebut black box, nyatanya mesin ini berwarna oranye. Black box harus terlihat mencolok supaya mudah terlihat saat pencarian. Pasca ditemukan, black box milik Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di perairan Pulau Seribu, KNKT langsung melakukan penyelidikan terkait jatuhnya pesawat tersebut. Tim KNKT pun langsung melakukan pengunduhan berupa FDR atau Flight Data Recorder. FDR yang telah diterima KNKT langsung memasuki tahap pembersihan dan pengambilan modul yang tersimpan di dalam black box tersebut. Modul FDR itu berisi data-data penerbangan. Alat ini merekam data-data teknisi pesawat seperti ketinggian, kecepatan, putaran mesin, radar, autopilot, dan lain-lain. Dan selanjutnya setelah kering akan dilanjutkan dengan pengunduhan data, yaitu menghubungkan memori unit ini dengan unit flight data recorder yang masih bagus untuk diunduh datanya. Ini sama dengan kita mengunduh data dari satu memory card atau dari satu CD digunakan atau menggunakan player yang masih bagus. Proses pengunduhan datanya sendiri diperkirakan memakan waktu 2 jam apabila semuanya berjalan lancar tanpa kendala. Black box di setiap pesawat mampu menahan benturan dari ketinggian tertentu, serta kedap air dan tahan terhadap suhu panas, sehingga data yang tersimpan di black box tidak mudah rusak walaupun terbanting dan terbakar. Di Tauk Tari Mauludea mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal.
Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal terkini hari ini. Saya Tiara Nandika beserta tim redaksi Ketapang TV Jurnal pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.